Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Para santri yang saya hormati, baik putra maupun putri, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat Allah berikan kepada kita. Kedua kalinya rahmat dan salam semoga dicurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji kitab Mafahim Yajibu an Tusahhahah yang dikarang oleh Sayyid Muhammad Al-Maliki Al-Hasani. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas Al-Babu fil Aqidah dengan subpembahasan Allah menciptakan manusia, di mana manusia itu dapat membantu orang lain, bahkan menyelamatkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Para santri yang saya hormati, pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas bahwa boleh menjadikan wasitah, artinya tawassul pada Allah, selama dalam tata caranya itu tidak menjadikan wasitah ini sebagai sesuatu yang mempunyai sifat-sifat ketuhanan. Tetap dalam perilaku bahwa yang memberi dan yang menciptakan hakikatnya itu adalah Allah. Nah, dan di situ diterangkan bahwa Allah itu tidak menurunkan azab kepada orang-orang yang berbuat dosa, karena di situ masih ada orang yang ibadah kepada Allah, di situ ada anak kecil yang tidak berdosa, dan masih ada binatang ternak di tempat itu. Artinya Allah itu menjadikan orang itu selamat karena ada wasithah, di situ ada orang yang baik, di situ masih ada anak kecil yang tidak berdosa. Nah, di sini lebih tegas lagi menyampaikan hadis di mana Allah itu menciptakan seorang manusia atau makhluk, seorang hamba, di mana itu diciptakan untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Bahkan Allah menciptakan seorang muslim, di mana di situ dengan keberadaan dia penduduk itu menjadi selamat dari azab Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abdullah bin Umarin, dan hadis datang dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda siapa Allah, inna lillahi, sungguhnya milik Allah azza wa jalla, khalqan, seorang makhluk, seorang hamba, khalaqahum, menciptakan Allahum kepada khalqan, lihawa ijin nasi, untuk memenuhi kebutuhan manusia, yabza'u, datang, ilaihim, kepada khalqan, annasu, siapa manusia, fi hawaijihim, dalam memenuhi kebutuhan annas, ulaika, mereka khalqan, al-aminuna, orang yang aman min azabillah, dari siksa Allah. Rawahu, meriwayatkanhu pada hadis At-Tabrani, Imam Tabrani fil Kabir, dalam kitab Al-Kabir, wa Abu Naim, dan Imam Abu Naim, wal Qadda'i, dan Imam Qadda'i, wa huwa, adapun hadis hasanun, itu hasan. Wa an Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, hadis datangnya dari sahabat Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar, dia berkata bahwa Rasulullah bersabda. Apa sabdanya? Katanya, inna lillahi azza wa jalla khalqan, khalaqahum li hawaijin nasi, yabza'u ilaihin nasu fi hawaijihim, ulaikal aminuna min azabillahi ta'ala. Allah memiliki seorang hamba, Allah memiliki seorang manusia, di mana Allah menciptakan manusia ini khusus untuk memenuhi kebutuhan orang lain, khusus untuk membantu orang lain.
di mana orang-orang akan datang kepada hamba Allah yang baik itu dalam rangka apa? Untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, orang yang demikian itu, orang yang baik tadi itu akan aman dari azab Allah. Sebelum saya menjelaskan tentang hubungan ayat hadis ini dengan bab ini, saya ingin menerangkan makna hadisnya dulu. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita Allah menciptakan sekelompok hamba Allah, seorang yang beriman, orang yang bertakwa, orang yang beriman dan bertakwa itu orangnya yang soleh, yang Allah ciptakan untuk membantu orang lain, baik membantu berkenaan dengan kebutuhan rizki, berkebutuhan dengan dana. Jadi kalau dia perlu uang, dia punya kemampuan, dia kekuatan ekonomi, dia mempunyai harta yang banyak, sehingga kalau ada orang yang minta bantuan kebutuhan, misalnya mau sekolah, dia punya uang. Kalau dia itu ingin butuh misalnya untuk mengembangkan modal usahanya, dia punya uang. Kalau ada anak mondok yang nggak bisa bayar, dia bisa memberikan uang. Nah. Atau dia mempunyai kemampuan intelektual, dia orang yang pintar, orang yang cerdas, sehingga banyak orang yang datang minta membantu menyelesaikan masalah karena punya kecerdasan yang tinggi, punya intelektual yang baik, punya ilmu yang luas, alim kalau bahasa kita. Atau dia mempunyai wibawa, sehingga dia itu berkat kewibawaan dia, sekali dia membantu, orang pada patuh pada dia, bisa menyelesaikan masalah-masalah besar. Atau dia itu mempunyai jaringan, punya teman, sehingga ketika dia itu menolong dia dengan mudah dia melakukan jaringan. Nah, atau memang orang itu punya kesemuanya, orangnya pinter, orangnya kaya, orangnya dia mempunyai kekuasaan, dia punya jaringan, wah hebat ya. Nah, orang ini yang hebat tadi itu banyak didatangin oleh orang dalam rangka minta pertolongan. Didatangin untuk dimintai pertolongan. Nah, ya semuanya orang yang punya kepentingan datang. Orang yang sakit minta dibacain ruqyah. Orang yang butuh uang dia datang, baik untuk minta tolong misalnya pinjem atau minta biasa. Yang orang punya masalah yang sulit datang konsultasi pemikiran. Orang yang tidak alim, yang awam datang ngaji. Nah, kemudian orang yang perlu menyelesaikan berkenaan dengan politik, dia punya kekuasaan politik. Hebat nggak hebat? Nah, ada orang yang kayak ini ciptaan oleh Allah. Nah, orang yang semacam ini tadi, rajulun salihun muslihun alimun ghaniyun syakirun zu sultanin adilin. Wah, maka katanya di sini, katanya Rasulullah, dia dijamin nanti diselamatkan dari azab Allah. Wah, semogalah santri saya di sini ini, siapa tahu nanti Khairul ketika pulang ke rumahnya jadi orang yang kaya, alim, kemudian dermawan, menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan. Wah, begitupun Izul, semuanya yang hadir di ini, ada Cahyo, ada siapa lagi ini, semuanya juga yang perempuan semua. Kemudian siapa lagi ini? Semuanya lah pokoknya itu oleh Allah, semoga nanti pulang ke rumahnya termasuk orang yang ini. Ini orang yang alim, kaya, punya kuasaan, pinter, punya jaringan yang luas. Nah, orangnya itu orangnya yang baik, suka membantu orang lain, dermawan, pemberani menegakkan kebenaran dan keadilan. Wah. Nah, itu ya diselamatkan dari azab Allah. Nah, hadis ini diriwayatkan Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Kabir dan juga diriwayatkan Imam Abu Naim dan Imam Qadda'i. Menurut Imam At-Tabrani dan juga katanya
Syekh Said Al-Maliki Al-Hasani ini hadisnya hadis tingkatan hasan. Hasan ini artinya apa? Bahwa itu mendekatin sahih dan itu dipakai karena bukan hadis dhaif. Ini berarti diterima hadis ini. Nah, yang berkenaan dengan bab ini, berkenaan dengan wasithah, artinya Allah itu menciptakan wasithah. Menciptakan orang supaya orang miskin itu ada yang ngayomin, menciptakan orang kaya, yang dermawan, orang yang muslim yang soleh. Berkenaan dengan keadilan, Allah menciptakan orang yang orang yang beriman, orang yang bertakwa, dan orang yang soleh dan mempunyai kekuasaan. Yang berkenaan dengan masalah kekerasan, Allah menciptakan orang yang soleh, kemudian orang yang pemberani, yang mempunyai wibawa. Nah, Allah itu menciptakan wasithah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat pada umumnya. Maka ini jelas sekali. Jadi tidak semuanya wasithah itu menjadi salah. Tidak semuanya itu tawassul menjadi salah. Ini. Nah, coba bayangkan. Berdoalah sampai ini termasuk makhluk Allah yang Allah ciptakan untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Yang mereka datang berbondong-bondong dalam rangka untuk memenuhi hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa an Jabir, dan hadis datangnya dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, qala, berkata siapa sahabat Jabir, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sungguhnya Allah, la yuslihu, sungguh memperbaiki, siapa Allah, bisalahir rajulih, dengan kebaiknya seorang laki-laki, al-muslimi yang satu, al-muslimi yang muslim, waladahu, pada anaknya rajul, wa waladihi, dan anak-anaknya rajul, yakni cucunya, wa ahlah, dari dawiratihi, dan penduduk desanya, wa dawirati haulihi, dan penduduk sekitar desanya, wala yazalu, dan terus menerus siapa waladihi, dan seterusnya, fi hibdillahi, di dalam lindungan Allah, madama, selama ada siapa muslim, siapa ar-rajul muslim, fihim, di dalam mereka, ahrajahu, meriwayatkanhu pada hadis Ibnu Jarir fi tafsirihi al-majlidus sani sabha mi'atain wahid wa arba'in, wa ahrajahu, meriwayatkanhu pada hadis Anas bin Nasa'i fil mawaid, dalam kitab mawaid, min sunani, minal sunani, kitab al-kubra. Jadi warijalu isnadihi, dan rawi hadis ini rijalus sahihaini, yaitu sanadnya hadis Bukhari Muslim, ghairi sahihin Nasa'i, selain gurunya Imam An-Nasa'i, wa huwa thiqatun wa fihi kalam. Jadi kata di sini, wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, hadis datangnya dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, apa perkataannya? Qala Rasulullah bersabda, innallaha la yuslihu bi salahir rajulil muslimi waladahu wa walada waladihi wa ahla dawiratihi wa dawirati haulihi, wa la yazaluna fi hibdillahi madama fihim. Sungguhnya Allah akan memperbaiki seseorang dan anak cucunya dan penduduk desa
Dan desa-desa sekitarnya itu disebabkan oleh orang laki-laki muslim yang baik. Dan Allah terus menerus menjaga anak cucu dan penduduk desa ini selama orang yang muslim yang soleh itu ada di dalam lingkungan mereka. Jadi begini kalau terjemah. Jadi Allah itu menciptakan seorang yang soleh, orang yang alim, lalu ditempatkan di suatu desa. Nah, disebabkan orang soleh, orang yang muslim yang alim itu membuat anak keturunannya dia itu orang-orang soleh semua. Nah, anak keturunannya itu soleh. Tidak berhenti di situ, maka disebabkan orang soleh tadi itu, maka penduduk desa menjadi orang soleh, jadi orang baik. Bukan hanya penduduk desa itu, tapi juga desa-desa sekitarnya menjadi orang baik. Nah, saya beri contoh begini. Allah itu menciptakan, contohnya Ki Hasyim Asy'ari sebagai pendiri NU. Dia Allah menciptakan seorang hamba yang muslim, yang soleh, yang alim namanya Ki Hasyim Asy'ari. Lalu Ki Hasyim Asy'ari itu tinggal di desa Tebuireng, Kabupaten Jombang. Begitu Ki Hasyim di sana, sebelum Ki Hasyim datang, ini penduduk ini yang banyak pejudi, perampok, minum-minuman, suka berzina. Itu dulu sebelum Ki Hasyim itu datang. Nah, begitu Ki Hasyim itu datang ke sana, Ki Hasyim berdakwah, ngajarin orang itu ngaji. Selama 14 tahun itu menurut riwayat santrinya itu hanya 3 orang. Nah, dengan berkat perjuangan dia, berapa tahun kemudian orang berbondong-bondong ngaji. Apa yang terjadi? Yang pertama, putranya Ki Hasyim itu orang-orang soleh seperti Ki Wahid Hasyim. Kemudian cucunya lahirlah siapa? Ki Haji Abdurrahman Wahid yang terkenal Gus Dur. Ada Salahuddin Wahid yang disebut namanya Gus Solah. Jadi anaknya jadi orang yang baik, cucunya jadi orang, terus cucunya terus menjadi orang baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, penduduk desa itu menjadi baik. Tadi perjuangnya Ki Hasyim Asy'ari, yang dulunya judi berhenti tidak judi, yang dulunya suka minum-minuman berhenti minum-minuman, yang dulu suka ngerampok jadi berhenti jadi ngerampok, tidak ngerampok. Kan baik ya. Tidak berhenti di satu Tebuireng, terima lebar. Desa-desa lain tambah baik. Tidak berhenti desa, ternyata pindah mana? Kabupaten, bukan Jombang, bahkan se-Indonesia. Bukan se-Indonesia sekarang. Ternyata orang NU itu bukan hanya Indonesia. Di Arab Saudi ada, di Mesir ada, buktinya ada PCNU istimewa, PCI NU istilahnya. Di Mesir ada, di Hong Kong ada, di Amerika ada, di Jerman ada, di Australia ada. Berkat siapa? Laki-laki satu itu yang soleh. Nah, ini contoh, kayak di Wonorejo. Nah, Allah mengirim, menciptakan yang namanya Kiai Syarif. Orang lebih kenal Kiai Syarifuddin. Dia dari Probolinggo datang ke Lumajang. Lalu berdoa di Lumajang, pertama kali dia sendirian. Lalu ngajar istrinya sendiri. Lalu ngajar tetangganya. Wah, akhirnya apa orang? Berbondong-bondong. Nah, ternyata yang terjadi, dia menjadi orang soleh. Orang yang soleh tadi melahirkan yang namanya Ki Abdurra'i. Nah, Ki Abdurra'i, ada Nyai Yumna. Nah, kemudian dari keturunan ini melahirlah menjadi orang soleh kan, turunnya lagi. Wah, turunlah di situ ada Ki Qurtubi, Pondok Al-Maliki. Kemudian ada Ki Syuhada, Pondok Dhul Maqamah di Jember. Ada lagi Ki Sulaha yang sekarang ada di Wonorejo sendiri. Kemudian ada lagi, ada Ki Fawahim, ada di Pandanwangi. Kemudian ada ada
Kefake, Pondok Nurul Istiqomah. Kemudian ada Nyai Hana, ada Nurul Tauhid. Kemudian ada yang namanya Najmatul Millah. Kemudian di Pondok Darun Najah. Di Jember. Kemudian ada namanya Ustadah. Itu di Pondok Miftahul Ulum. Kemudian ada Kifawahim Pondok Asy-Syarifi. Coba. Jadi apa? Nah, kemudian penduduk desanya baik. Yang dulu suka judi berhenti kan, ngaji semuanya. Yang dulu nggak sholat jadi sholat. Dia hanya berhenti di Wonorejo, pindah ke Umbul, pindah terus jadi melebar. Nah, ini gambaran tentang di mana Allah itu memperbaiki keturunan, memperbaiki desa ini dengan kebaikan seorang yang Muslim yang soleh, dianya soleh, anak keturunannya soleh, dan membuat sekitarnya soleh. Ditambah lagi, maka penduduk desa itu, penduduk kabupaten itu, penduduk negeri itu akan selalu mendapatkan lindungan dari Allah selama dia masih ada di desa itu. Nah, maka karena itu tuh bersyukur kalau ada satu desa ini ternyata di situ ada kiainya, yang kiai itu terus menerus mimpin masyarakat dengan baik, mulai mimpin akidahnya, dibimbing bagaimana imannya yang benar, kemudian memimpin ibadahnya yang benar, memimpin akhlaknya yang benar, kemudian setelah itu memberikan contoh yang sempurna, yang baik tentang kebaikan itu sendiri. Ini hadisnya sahih, hadis diriwayatkan Imam Ibnu Jarir dan juga diriwayatkan Imam An-Nasa'i. Ini dan rawi-rawinya itu walaupun tidak diriwayatkan Imam Bukhari, tapi yang meriwayatkan hadis ini adalah rawi-rawi yang digunakan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Artinya hadisnya ini hadis sahih. Paham ini? Maka kalau orang itu paham, bersyukur kalau ada orang soleh masuk ke suatu desa itu. Misalnya kemarin saya hari Sabtu ikut meletakkan batu pertama, enggak ikut saya karena belum selesai, saya pergi sih, tapi ikut seremonialnya karena terburu-buru ada acara itu. Ilyas, dia mendirikan pondok di Umbul, pondok Madinatul Quran yang khusus untuk penghafal Quran. Coba bayangkan. Jadi nanti mereka itu akan khusus yang akan membangun itu bangunan yang cukup kolosal. Itu rencana bangunannya itu 8 kali 100 meter. Berapa itu? Besar ya. Sudah mau berapa orang yang mau tidur di situ, yang mau ngapalin Quran, yang mau datang. Waduh, itu. Jadi dia datang ke Umbul, apa yang terjadi? Maka orang Umbul itu menjadi baik. Yang dulunya nggak bisa ngaji, bisa ngaji Quran. Yang dulunya nggak bisa wudhu, bisa wudhu. Yang dulunya bisa sholat. Kemudian dulu belum hafal Quran, bisa menjadi penghafal Quran. Bisa berubah nanti menjadi Qaryatul Quran, sesuai dengan namanya Madinatul Quran, kota Al-Quran. Bisa jadi Umbul menjadi sama dengan di sini. Datang ke Kotornon ini. Dulu ini sawah ini. Sampai sekarang juga sawah. Sawah pinggir sungai, banyak ularnya, ya. Datang kita ke sini, bangun mushola ini. Tempatnya siapa yang kecil ini, mushola. Kita bangun ini. Alhamdulillah sebulan selesai. Nah, selesai itu bangun lagi tempat tinggal di utaranya itu. Nah, dengan izin Allah lalu bangun masjid yang besar ini. Nah, apa yang terjadi? Tetangga-tangga ngaji ke sini. Yang dulu belum bisa ngaji, bisa ngaji. Yang dulu belum bisa sholat, bisa sholat. Alhamdulillah, yang dulu tidak ada Jumatan, bisa mengadakan Jumatan. Yang dulu kalau pagi-pagi nggak ada yang baca Quran, kita baca Quran. Yang dulu tidak ada orang ngaji kitab, ngaji kitab. Yang dulu nggak ada orang ngapalin Quran. Siapa ngapalin Quran di sini? Makan hantu. Nah, kita ngapalin Quran. Nah, kita kan menjadi baik. Setiap hari orang mendengarkan bacaan Quran, bacaan Yasin, bacaan zikir. Setiap pagi mendengarkan zikir, malam mendengar. Ini semuanya karena berkat kita ini bisa datang ke tempat ini. Nah, di sini desa ini
kata hadis ini, maka akan selalu ada dalam lindungan Allah selama kita masih ada di desa Kuturnun ini. Maka bersyukurlah orang-orang Kuturnun ini dengan keberadaan pondok yang namanya Manarul Quran. Apa artinya? Tempat keluarnya cahaya Al-Quran. Kalau bahasa kita apa? Mercusuar. Mercusuarnya Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Berkenaan dengan bab ini tentang wasithah, ternyata hadis ini menjelaskan kepada kita Allah menjadikan wasithah, kebaikan penduduk desa ini dengan apa? Dengan menjadikan wasithah apa? Ar-rajulul muslim, orang Islam yang baik. Itu wasithah. Berarti di dalam hadis ini menggambarkan wasithah itu ada. Ternyata Allah untuk memperbaiki keturunannya seorang, untuk perbaikin desa ini, wasithahnya melalui apa? Melalui ngirim orang muslim yang baik. Nah, semoga kita termasuk bagian dari hadis ini. Ini orang yang datang pada suatu desa di mana itu dalam rangka untuk memperbaiki diri, memperbaiki anak keturunan, dan memperbaiki masyarakat sekitar. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang kita baca pada pagi ini. Kesimpulannya menyampaikan kepada kita ini ada dua isinya hadis. Yang pertama, Allah menciptakan seorang yang orang itu mempunyai keistimewaan yang menjadi tempat untuk bersandarnya orang lain, di mana orang akan datang untuk minta pertolongan, untuk memenuhi hajatnya. Dan banyak orang yang datang pada dia untuk menyelamatkan dirinya, yang bersifatnya sifat-sifat kemanusiaan, tapi bukan sifat-sifat ketuhanan, kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya bisa diselesaikan oleh manusia. Dan juga Allah menjadikan wasithah ada orang yang soleh, yang oleh Allah diberikan kemampuan untuk memperbaiki dirinya, memperbaiki anak keturunannya, dan memperbaiki masyarakat di sekitarnya, sehingga diri, anak keturunannya, dan masyarakat sekitarnya itu mendapatkan perlindungan dari Allah. Inilah yang kita baca pada pagi ini, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.